wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hari ini kita masih bisa belajar secara online melalui channel pintar akun YouTube SMP Negeri 44 Pekanbaru. Bersama saya Bapak Muhammad Zakri SPD, Guru IPS kelas 7. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai peta. Namun, yang Bapak harapkan nantinya setelah Bapak selesai menjelaskan materi ini, kalian semuanya mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis peta. Dan yang ketiga, menjelaskan apa saja komponen-komponen yang ada di dalam sebuah peta. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang Bapak harapkan kamu nantinya mampu untuk menjelaskan kembali. Nah, berbicara mengenai peta, kira-kira apa ya yang terpikir oleh kalian semuanya ketika mendengar kata peta? Pastinya ada yang berpikir peta itu adalah selembar kertas, atau peta itu seperti kertas yang ada di dinding, atau sebuah atlas, atau peta itu seperti peta Pulau Sumatera, Pak, peta Pulau Jawa, peta Indonesia, atau bahkan peta dunia. Namun, apakah itu pengertian dari peta? Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi atau gambaran suatu wilayah yang digambarkan pada sebuah bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Peta juga terbagi ke dalam dua jenis. 1. Peta umum. 2. Peta tematik atau peta khusus. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi, memberikan gambaran suatu wilayah secara umum. Contohnya, ada peta Indonesia, peta Pulau Sumatera, peta Provinsi Riau, bahkan peta Kota Pekanbaru. Jadi peta umum itu memberikan gambaran secara umum. Yang kedua ada peta khusus atau peta tematik, yaitunya peta yang memberikan gambaran permukaan bumi yang menggambarkan suatu wilayah secara khusus sesuai dengan tema-tema tertentu atau peta tematik. Contohnya, 1. Ini ada contoh peta persebaran positif COVID-19 di DKI Jakarta. Contoh yang kedua, peta pariwisata Provinsi Riau. Contoh yang ketiga, peta transportasi. Dan contoh yang keempat, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan materi kita yang ketiga atau materi yang terakhir adalah komponen-komponen peta. Terdapat 8 buah komponen yang harus ada di dalam sebuah peta. Untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Komponen peta terdiri dari beberapa hal. 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Orientasi utara. 4. Simbol peta. 5. Garis astronomis. 6. Inset. 7. Legenda. Dan 8. Sumber peta. Judul peta menunjukkan isi dari suatu peta. Contohnya, ini adalah peta Indonesia 34 provinsi.
Judul dari peta ini adalah Peta Indonesia 34 Provinsi, yang menjelaskan isi dari peta ini adalah 34 provinsi yang ada di Indonesia. Komponen yang kedua adalah skala. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Komponen selanjutnya adalah orientasi utara. Orientasi peta menunjukkan arah pada peta yang biasanya berbentuk panah. Ini adalah contoh orientasi utara yang biasanya diletakkan di sudut atas atau sudut bawah dari sebuah peta. Komponen selanjutnya pada peta adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Terdiri dari simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Untuk penampakannya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang Bapak bulatkan berikut ini adalah simbol peta. Ini adalah contoh dari simbol titik seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan, tanda gunung, pelabuhan udara, dan lain-lain. Yang berikut ini adalah simbol titik. Kemudian jenis simbol yang kedua adalah simbol garis. Contohnya, simbol sungai, simbol jalan raya, batas provinsi, batas daerah, batas negara, dan lain-lain, yang mana hal ini disebut sebagai simbol garis. Kemudian simbol yang ketiga adalah simbol warna. Contohnya, warna biru disimbolkan sebagai warna lautan, warna coklat disimbolkan sebagai warna daratan, dan lain-lain. Hal ini disebut sebagai simbol warna. Jenis simbol yang terakhir adalah simbol area, yaitu simbol yang menerangkan area-area tertentu dari sebuah wilayah. Contohnya, simbol danau, lautan, rawa-rawa, dan lain-lain. Hal ini disebut sebagai simbol area. Kemudian, komponen peta yang kelima adalah garis astronomis atau garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, berikut ini adalah penampakan dari garis koordinat atau garis astronomis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang membentang secara horizontal searah dengan garis khatulistiwa. Sementara garis bujur membentang secara vertikal dari utara ke selatan. Peta berikutnya atau komponen yang keenam adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Mari kita perhatikan peta Provinsi DKI Jakarta berikut ini. Terdapat kota kecil pada bagian bawah, yang mana itu adalah sebuah inset untuk memberikan penjelasan lebih jelasnya. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda berguna untuk menunjukkan keterangan
semua objek yang muncul pada peta. Kalian bisa lihat ini adalah contoh sebuah legenda. Pada legenda ini dijelaskanlah bahwasannya garis merah adalah jalan utama, garis biru adalah jalan alternatif, kotak merah adalah ibu kota negara. Itu contohnya. Jadi ini adalah sebuah legenda. Dan komponen yang terakhir pada peta atau komponen yang ke-8 adalah sumber peta. Sumber peta berguna untuk menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta tersebut. Nah, ini adalah contoh komponen peta berupa sumber peta yang biasanya terletak di bagian bawah atau bagian atas. Baiklah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan yang kedua yang membahas mengenai peta. Dalam pembahasan tadi, terdapat 3 pokok pembahasan yang dapat kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kita telah membahas mengenai pengertian peta. Yang kedua, kita telah membahas mengenai jenis-jenis peta. Dan yang terakhir, kita telah membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam sebuah peta. Bapak berharap semoga kalian semuanya dapat memahami dengan baik dan mampu menjelaskannya kembali pada tugas dan latihan berikut ini. Soal yang pertama, jelaskanlah pengertian peta. Soal yang kedua, jelaskanlah jenis-jenis peta. Dan soal yang ketiga, sebutkanlah seluruh komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah peta. Jadi, kalian semuanya silahkan kerjakan latihan ini di rumah dan dikumpulkan pada saat jam pembelajaran hari Selasa jam 10.30 hingga 12.30. Jika ada hal yang membuat kalian ragu, silahkan persiapkan pertanyaannya dan tanyakan kepada Bapak pada saat jam pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.